Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua masih diberikan kesehatan. Nah, untuk ketua kelas, tolong pimpin doa. Baiklah ya, sebelumnya Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Pertahankan dan terus jaga kesehatannya. Nah, bagi kalian yang di bawah kursi masih terdapat sampah, tolong dibersihkan. Nanti setelah jam pelajaran selesai, sampahnya dibuang di tempat sampah ya. Baiklah, ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Iya benar, hari ini kita akan membahas materi tentang pasar dan jenis-jenis pasar. Nah, hari ini kita ada di pertemuan ke-6. Adapun tujuan pembelajarannya itu, kalian mampu memahami tentang pengertian pasar persaingan sempurna serta pasar persaingan tidak sempurna. Dan kalian bisa membedakan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna serta pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Baiklah, dari kalian, apakah ada yang sudah tahu pengertian dari pasar? Ya, silakan Felinda. Benar, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli berupa barang atau jasa. Nah, untuk jenis-jenis pasar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna, kemudian pasar persaingan tidak sempurna, yang terbagi lagi menjadi pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Dari tujuan yang sudah Ibu sebutkan tadi, kalian harus mencari masalah-masalah yang terdapat di dalam pasar ini, berupa pengertian, ciri-ciri, dan contoh pasar ini di kehidupan sehari-hari kita. Karena seperti yang kita ketahui, di lingkungan sekolah kita ini kan terdapat banyak perusahaan-perusahaan penjual. Nah, mereka itu bisa kalian golongkan masuk ke dalam pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan yang tidak sempurna. Sehingga dari tujuan pembelajaran ini, kalian mampu membedakan lagi ciri-ciri khususnya dari setiap pasar, agar kalau kalian bertemu pedagang, penjual, nah kalian bisa membedakan itu termasuk pasar apa. Baiklah, seperti yang sudah Ibu kabarkan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran diskusi kelompok kecil. Nah, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jumlah kalian berapa orang? 20 orang. Jadi 20 orang ini dibagi 4, setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Baiklah, dari barisan depan kanan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk yang kelompok 1 yang menghitung 1 duduk di sebelah kanan depan. Untuk yang menghitung 2 duduk di belakang kelompok 1. Untuk yang menghitung 3 duduk di depan kiri. Dan untuk yang menghitung 4 duduk di belakang kelompok 3. Baik, jadi Ibu akan meminta kalian mendiskusikan materi kita hari ini mengenai pasar yang merupakan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk kelompok 1 membahas pasar persaingan sempurna, kelompok 2 membahas pasar monopoli, kelompok 3 membahas pasar oligopoli, dan kelompok 4 membahas pasar persaingan monopolistik. Jadi, kalian harus mendiskusikan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari setiap pasar ini di kehidupan nyata kita. Contoh yang ada di sekitar kita saja ya. Nah, Ibu akan memberi kalian waktu 20 menit untuk melakukan diskusi. Jadi, diskusinya ini, kalian membahas ini per kelompok. Nanti setelah selesai, perwakilan kelompoknya akan Ibu persilakan maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Sudah mengerti semua? Sudah, silakan berdiskusi. Baik ya, sudah cukup waktu diskusinya. Nah, dari perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan 4 silakan maju ke depan. Ya, sekarang silakan untuk kelompok 1 menjelaskan hasil diskusi kalian tadi. Benar ya, jadi Ibu sepakat dengan kelompok 1 bahwa pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual serta banyak pembeli. Kemudian barang yang diperdagangkan bersifat homogen dan terdapat banyak pengganti substitusi yang dekat. Contoh dari pasarnya itu adalah hasil pertanian, seperti penjual beras, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Iya, benar ya. Jadi Ibu sepakat juga dengan jawaban kelompok 2 bahwa di pasar monopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat satu perusahaan dan banyak sekali pembeli. Yang mana di dalam perusahaan monopoli ini, perusahaan lain susah untuk masuk ke dalam pasar karena dia yang sudah menguasai pasar. Sehingga harga ditentukan oleh perusahaan tadi, perusahaan monopoli. Nah, kemudian untuk kelompok 3 silakan. Iya benar, pasar oligopoli ini adalah pasar yang di dalamnya menjual barang yang mempunyai ciri-ciri khusus seperti semen. Semen itu kan ada ciri-cirinya, semen batu raja,
semen Holcim. Setiap perusahaan itu tuh mempunyai ciri-ciri khusus yang menjadi keunggulan dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Silakan untuk kelompok terakhir. Ya benar, jadi kelompok terakhir membahas tentang pasar persaingan monopolistik. Jadi dalam pasar persaingan monopolistik ini hampir sama dengan pasar persaingan monopoli. Hanya saja di pasar persaingan monopolistik ini, dia itu masih terdapat beberapa perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa penjual sabun dan sampo itu banyak sekali mereknya. Sehingga jika kita membutuhkan satu produk sampo ini habis di pasaran, kita bisa mencari barang pengganti yang lain dengan merek yang lain dan dengan kualitas yang hampir sama. Baik ya, untuk 4 siswa yang sudah mewakilkan dari kelompoknya, silakan duduk ke kelompok masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, kalian boleh memberikan pertanyaan kepada lawan kelompok kalian. Tapi harus sesuai ya dengan materi yang sudah mereka bahas. Jadi, di sini kan kita sama-sama belajar. Kita sudah tidak asing lagi melihat perusahaan-perusahaan yang ada di sekeliling kita. Nah, makanya dari kalian yang masih penasaran, masih bingung, Bu, kalau perusahaan ini adanya di bagian pasar yang mana? Kalau ini di pasar yang mana? Kalian boleh menanyakan. Jangan takut untuk bertanya karena kita sama-sama belajar. Nanti kalau kalian salah, akan Ibu beri jawaban yang menurut Ibu benar. Ya, silakan siapa yang ingin bertanya? Baik, silakan kepada Fauzan untuk bertanya. Fauzan dari kelompok berapa? 2. Bertanya ke kelompok 3. Iya, silakan. Bagus pertanyaan dari Fauzan. Nah, untuk kelompok 3 silakan menanggapi. Ya, jawaban dari kelompok 3 itu sudah cukup tepat. Namun, jika kita ingin bersaing untuk pasar persaingan monopolistik, kita harus mempunyai ciri-ciri khusus. Seperti misalnya kita mau menjual produk kecantikan. Kita udah ada nih produknya, misalnya lip tint kan, itu bisa kita buat. Nah, tapi lip tint ini harus mempunyai ciri-ciri khusus. Sehingga lip tint yang kita jual ini mampu diterima di pasaran dan mampu bersaing. Nah, di dalam pasar persaingan monopolistik ini, kita jangan lupa untuk melakukan promosi. Karena promosi ini seperti ajang untuk kita tuh memperkenalkan produk kita yang baru ke orang-orang yang belum mengenalnya. Sehingga orang itu akan mengingat produk kita. Oh, lip tintnya Fauzan tuh bagus, seperti itu. Dan harganya juga harus mampu bersaing dengan yang lain. Sesuaikan dengan kualitas. Kemudian, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan dari kelompok 1. Rahmi mau bertanya ke kelompok 2. Silakan. Mantap, bagus sekali pertanyaannya. Rahmi sudah mampu menganalisis bagaimana jika terjadi kelangkaan di pasar monopoli. Karena kelompok 2 tadi kan membahas pasar monopoli. Nah, silakan untuk kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari Rahmi. Wow, kalian sudah mampu menganalisis sejauh itu ya. Jadi siapa dari kelompok lain kalau mau ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, silakan. Iya, silakan dari kelompok 3. Mantap jawabannya. Benar ya, dari jawaban-jawaban kalian tadi dapat Ibu simpulkan bahwa jika terjadi kelangkaan di perusahaan monopoli, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan monopoli tadi? Nah, perusahaan monopoli ini akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari barang penggantinya. Misalnya contohnya tadi yang sudah kalian sebutkan, kita pernah mengalami kelangkaan pada bahan bakar minyak tanah. Dulu itu kita kan memasak menggunakan minyak tanah, namun minyak tanah ini lama-kelamaan jumlahnya berkurang. Nah, jadi dari perusahaannya mengeluarkan atau menemukan ialah sekarang gas LPG. Dari gas LPG ini bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan subsidi, sehingga seluruh kalangan yang ada di Indonesia tentunya diberikan subsidi potongan harga. Jadi kita semua bisa menggunakan gas LPG itu sekarang tanpa kesusahan harus mencari minyak tanah. Ibu sangat mengapresiasi untuk kelas kalian yang sangat aktif dalam diskusi. Nah, dari penjabaran kita mengenai pasar dan jenis-jenis pasar tadi, adakah dari kalian yang mampu menyimpulkan apa yang sudah kita bahas? Ya, silakan, Mila. Bagus, benar sekali. Nah, dari teman yang lain ada yang bisa mampu menyimpulkan lagi? Ya, silakan, Fauzan. Wow, bagus ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mila dan Fauzan tadi, bahwa yang kita
Baik ya Ibu, rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktu kalian. Semoga kita belajar tetap semangat terus dan kita selalu diberikan kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.